Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini kelompok kami akan membahas tentang komposisi dan distribusi penduduk. Nah, kelompok kami sendiri terdiri dari dengan saya Vera Lutfia NPM 137, Nela Rizkia 144, Muhammad Farid Syarifuddin 050, David Rifano 053, dan Dava Ananta NPM 217. Nah, yang pertama dulu kita akan membahas tentang maksud dan tujuan pengelompokan penduduk itu sendiri. Di sini ada 5 maksud dan tujuannya. Yang pertama ada mengetahui sumber daya manusia yang ada. Yang kedua, mengembangkan suatu kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan kependudukan. Yang ketiga, menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas yang diperlukan. Yang keempat, membandingkan keadaan suatu produk dengan keadaan penduduk lainnya. Dan yang terakhir, mengetahui proses demografi yang telah terjadi pada penduduk melalui piramida penduduk. Selanjutnya ada komposisi penduduk. Di sini pengertian komposisi penduduk itu sendiri yaitu susunan atau pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya ada pengelompokan dengan menggunakan usia, jenis kelamin, agama, mata pencaharian, pendidikan, dan lain-lain. Klasifikasi komposisi penduduk dibagi menjadi 3, yakni yang pertama usia dan jenis kelamin, yang kedua angkatan kerja, dan rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Yang pertama komposisi penduduk menurut usia dan jenis kelamin. Sistem pengelompokan digambarkan dengan grafik batang secara horizontal. Komposisi penduduk dengan menggunakan usia disebut juga dengan struktur penduduk meliputi yang pertama struktur penduduk muda dan yang kedua struktur penduduk tua. Yang kedua komposisi penduduk menurut angkatan kerja. Biasanya 15 tahun ke atas yang aktif melakukan kegiatan ekonomi meliputi yang pertama penduduk yang bekerja, yang kedua penduduk yang memiliki pekerjaan tapi sementara tidak bekerja, dan yang ketiga penduduk yang secara aktif sedang mencari pekerjaan. TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dihitung dengan jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja dikali 100%. Yang ketiga, komposisi penduduk menurut rasio ketergantungan atau dependensi rasio. Angka perbandingan yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas usia tidak produktif. Usia produktif meliputi penduduk dengan usia 15-64 tahun, sedangkan usia tidak produktif dengan usia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Dependensi rasio dapat dihitung dengan rumus berikut. Yang ketiga, piramida penduduk. Ya, yang ketiga adalah piramida penduduk. Cara membuat piramida penduduk ada 2 cara. Yang pertama, penduduk dibagi jenis kelamin, di mana untuk laki-laki berada di sebelah kiri dan perempuan di sebelah kanan. Yang kedua adalah baik golongan laki-laki ataupun perempuan dibagi lagi menurut kelompok umurnya, yang biasanya menggunakan interval 5 tahun, misalnya 0-4 tahun, 5-9 tahun, 10-14 tahun, dan seterusnya. Macam-macam piramida penduduk. Macam-macam piramida penduduk ada 3. Yang pertama adalah piramida penduduk muda atau expensive. Angka kelahiran tinggi sedangkan angka kematian rendah. Menjelaskan populasi yang masih muda dan berkembang. Biasanya merepresentasikan negara berkembang, di mana laju kelahiran masih tinggi dan tingkat keharapan hidup yang relatif rendah. Semakin ke puncak semakin sempit. Menunjukkan sebagian besar penduduknya berada di kelompok usia di bawah 15 tahun. Contoh negara biasanya Indonesia, Malaysia, India, dan Filipina. Kedua adalah piramida penduduk tetap atau stationary. Angka kelahiran tinggi dan angka kematian relatif seimbang, menjelaskan populasi yang sudah tidak berkembang biasanya mempresentasikan negara maju di mana angka kelahiran rendah dan tingkat harapan hidup tinggi. Contoh negaranya biasa negara di bagian Eropa bagian barat. Yang terakhir adalah piramida penduduk tua atau kontraktif. Angka kelahiran dan angka kematian yang rendah, menjelaskan populasi yang tidak berkembang, namun apabila terus terjadi dapat menyebabkan kekurangan jumlah penduduk. Biasanya mempresentasikan negara dengan perkembangan tingkat sosial dan ekonomi yang tinggi, menunjukkan penduduk kelompok usia muda lebih sedikit dibandingkan kelompok usia tua. Contoh negara Jepang dan Amerika Serikat. Berikut adalah contoh bentuk 3 piramida penduduk.
Selanjutnya ialah distribusi penduduk. Pengertian dari distribusi penduduk adalah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera dinyatakan bahwa distribusi penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan. Distribusi penduduk adalah upaya mengubah persebaran penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Terus kemudian studi kasus, analisis distribusi penduduk menurut dan jenis kelamin Provinsi Maluku yang bertujuan untuk mengetahui kondisi kependudukan di Provinsi Maluku dengan menganalisis distribusi penduduk melalui identifikasi struktur penduduk, rasio jenis kelamin, rasio ketergantungan, dan kepadatan penduduk di Provinsi Maluku. Metode yang digunakan adalah komposisi umur, rasio jenis kelamin, rasio kependudukan, kepadatan penduduk kasar. Komposisi umur, analisis komposisi umur dilakukan dengan pembuatan piramida penduduk. Piramida penduduk dibuat dengan menggunakan data sejumlah penduduk menurut kelompok, umur, dan jenis kelamin. Data tersebut didapatkan dari data sensus penduduk tahun 2010 melalui BPS. Data kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel. Terus selanjutnya rasio jenis kelamin. Analisis rasio jenis kelamin dilakukan dengan membandingkan sejumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di Provinsi Maluku. Rumus yang digunakan dalam perhitungan tersebut yaitu SR jumlah penduduk laki-laki dibagi jumlah penduduk perempuan dikali 100. Terus selanjutnya rasio kependudukan. Analisis rasio kependudukan dilakukan dengan membandingkan jumlah penduduk usia non-produktif dengan jumlah penduduk usia produktif di Provinsi Maluku, yaitu dengan cara rasio ketergantungan sama dengan jumlah penduduk non-produktif dibagi jumlah penduduk produktif dikali 100. Terus selanjutnya kepadatan penduduk kasar. Analisis kepadatan penduduk kasar dilakukan dengan perhitungan pembagian antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Perhitungan kepadatan penduduk adalah sebagai berikut. Kepadatan penduduk kasar sama dengan jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Piramida penduduk dari segi komposisi umur. Pada gambar di samping, dapat dilihat persentase penduduk Maluku terdiri dari 36% penduduk usia 0 sampai 14 tahun. Lalu, didominasi oleh usia produktif, yaitu usia 15 sampai 64 tahun sebanyak 59%. Dan diikuti oleh usia lansia, yaitu usia lebih dari 65 tahun sebanyak 4%. Piramida di samping memiliki usia muda kurang dari 40% dan juga usia tua yang kurang dari 10%. Ini menunjukkan bahwa piramida penduduk ini tidak mencerminkan struktur populasi yang didominasi oleh kelompok usia muda maupun usia tua atau lansia. Sebaliknya, piramida penduduk ini menunjukkan tahap transisi menuju populasi dewasa yang ditandai dengan penurunan angka kelahiran dan kematian. Selain itu, persentase populasi usia muda dan dewasa dalam piramida ini tidak memiliki perbedaan yang signifikan sehingga dapat dikategorikan sebagai piramida stasioner. Tabel rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin sendiri adalah perbandingan jumlah jenis kelamin penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan. Perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan dapat terlihat dari piramida penduduk. Secara umum, penduduk laki-laki di Maluku lebih banyak dari perempuan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2010 adalah 102, yang memiliki arti di setiap 100 perempuan ada 102 laki-laki. Dalam kasus di Provinsi Maluku, penduduk perempuan lebih banyak dari laki-laki di kelompok umur 25 sampai 45 tahun, di mana usia tersebut tergolong dalam kategori usia produktif. Salah satu faktor penyebabnya adalah banyak laki-laki di sana melakukan migrasi atau keluar kota untuk mencari sekolah ataupun pekerjaan. Rasio ketergantungan. Penduduk berdasarkan produktivitasnya terbagi menjadi dua kelompok, yaitu usia produktif dan usia non-produktif. Dari gambar 1 dapat digunakan, atau gambar di samping ya, dapat digunakan untuk menentukan rasio ketergantungan Provinsi Maluku. Menurut data sensus penduduk tahun 2010, Provinsi Maluku memiliki jumlah penduduk usia produktif sebesar 917.323 jiwa dan jumlah penduduk usia non-produktifnya sebanyak
616.183. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh bahwa nilai ketergantungan Provinsi Maluku yaitu sebesar 67. Nilai tersebut memiliki arti bahwa setiap 100 penduduk usia produktif bertanggung jawab atas 67 penduduk usia non-produktif. Selanjutnya, kepadatan penduduk. Provinsi Maluku memiliki tingkat kepadatan penduduk yang rendah di Indonesia. Menurut hasil sensus penduduk Indonesia pada tahun 2010, jumlah penduduk di Maluku mencapai 1.531.402 orang. Sementara itu, luas wilayah Provinsi Maluku yang dilaporkan oleh BPS adalah 62,95 ribu kilometer persegi. Dengan menghitung rasio antara jumlah penduduk dan luas wilayah, maka dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk di Provinsi Maluku sebesar 24,33 jiwa kilometer persegi. Nah, untuk kesimpulan, piramida penduduk di Provinsi Maluku berbentuk stasioner dengan banyaknya usia penduduk di usia muda dan semakin sedikit di usia tua, yang disebabkan oleh faktor kelahiran yang sangat tinggi. Rasio ketergantungan sebesar 67, yang berarti di setiap 100 penduduk usia produktif bertanggung jawab atas 67 orang usia non-produktif. Tingkat kepadatan penduduk Provinsi Maluku tergolong rendah, yaitu sebesar 20,58 jiwa kilometer persegi. Data jenis kelamin menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Provinsi Maluku cukup berimbang dengan rasio jenis kelamin pada tahun 2010 sebesar 102. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.